Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Jailbait rilisan tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang dijatuhi hukuman penjara selama 4-9 tahun akibat membunuh ayah tirinya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar Anda sekalian tidak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Anna yang sedang memainkan sebuah alat musik bernama selo. Di saat yang bersamaan tiba-tiba masuklah seorang pria tua yang sedang mabuk. Pria itu adalah ayah tirinya sendiri yang ternyata berniat untuk memperkosanya. Saat si ayah tiri akan membuka celananya, dengan sekuat tenaga Anna menendang pria itu sampai dia terpental dan tanpa disengaja sebuah benda tajam menembus leher pria itu hingga dia tewas. Saat itu juga atas perbuatannya Anna dibawa ke kantor polisi dan dia dinyatakan bersalah hingga akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 4-9 tahun. The defendant, Anna Nix, is hereby sentenced to 4 to 9 years. Setelah lolos pemeriksaan medis, Anna kemudian ditempatkan di sebuah sel bersama seorang napi cantik yang bernama Jenny yang akan menjadi sahabatnya untuk kedepannya. Okay, lights out. Let's go. Singkat cerita, siang itu Anna dan para napi dibiarkan berkeliaran di lapangan untuk membangun kemistrinya dengan napi lainnya. Namun kala itu Anna dihampiri oleh seorang ketua geng yang bernama Cody yang sekonyong-konyongnya mengajak Anna untuk bergabung dengan geng berandalannya. Namun karena tidak ingin mempunyai masalah di hari pertamanya dia menginap di lapas, dia pun langsung menolak ajakan ketua geng tersebut. Just trying to be your friend. Akibat penolakannya itu, Anna kemudian diseret ke sebuah ruangan oleh geng Cody, lalu disiksa sampai badannya dipenuhi memar. Akibat kejadian itu, Anna mendapat perawatan dan diingatkan oleh perawat penjara agar tidak membuat masalah di sana. Sawyers. Setelah mendapat perawatan, Anna pun dipanggil oleh seorang kepala penjara bernama Frank. Lalu di ruangannya kepala penjara membicarakan tentang latar belakang Anna yang mahir dalam memainkan alat musik selo. Tetapi sebenarnya tujuan Frank memanggil Anna adalah untuk menawarkan sebuah perlindungan dari kekejaman geng Cody dengan syarat Anna harus melayani Frank untuk memuaskan nafsu bejatnya. Namun karena Anna yang masih polos, tentunya dia langsung menolak tawaran Frank tersebut. Dan setelah pembicaraan selesai, Anna pun kembali ke selnya dan mulai curhat kepada Jenny tentang perlakuan Frank kepada dirinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Anna kembali mendapat bulian dari kelompok geng kulit hitam. Kala itu kepala Anna dilempar dengan sebuah bola hingga membuat kepalanya nyut-nyutan. Karena kesal dengan geng tersebut, Anna memutuskan untuk masuk ke dalam geng Cody untuk mendapatkan perlindungan darinya. Namun ternyata untuk masuk ke dalam geng tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Cody meminta Anna untuk melabrak ketua geng kulit hitam dan menghajarnya, sedangkan Cody dan kelompoknya akan merekam aksi Anna sebagai pembuktian sekaligus untuk mengantisipasi jika Anna berani mengkhianati mereka. Setelah insiden itu, Anna lalu dikurung di ruangan isolasi tanpa menggunakan sehelai benang pun untuk menutupi tubuhnya. Namun tidak berselang lama, kemudian Anna dipanggil ke ruangan Frank untuk kembali ditawari sebuah keringanan dengan syarat Anna harus melakukan apa yang Frank inginkan. Karena tidak ingin dikembalikan ke ruangan isolasi, akhirnya Anna memutuskan untuk menuruti kemauan Frank dengan melompat tongkat ajaib miliknya. Esokan harinya Anna berkumpul di ruangan geng Cody dan dibuatkan sebuah tato sebagai penanda bahwa kini dia adalah anggota dari geng Cody. Dan dari sana juga Anna mengenal yang namanya ngudut setelah dia masuk ke dalam geng tersebut. Keesokan harinya, Anna dijenguk oleh sang ibu, namun bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan sebuah pertengkaran karena ternyata ibunya masih percaya bahwa Anna benar-benar membunuh suaminya. You deserve to be in here.
Lalu beberapa jam kemudian ketika Anna sedang berkumpul dengan geng Cody, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok kulit hitam dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Oh, is that right? Dan lagi-lagi akibat kejadian itu, Anna harus berurusan dengan Frank yang pastinya dia wajib memberikan servisan terbaiknya agar tidak dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Hari demi hari sikap Anna makin berubah dan mulai tak terkendali. Hal itu disebabkan akibat tekanan mental dari perbuatan Frank dan obat-obatan yang selalu dia konsumsi. Hingga pada suatu ketika Anna sedang mengkonsumsi narkotika, Cody yang masih punya rasa peduli pun mencoba untuk membujuk Anna agar dia berhenti memakainya. Akan tetapi Anna menolak dan malah berteriak histeris hingga memancing para sipir berdatangan ke arah mereka. Anna pun mengancam akan melakukan bunuh diri, akan tetapi rencana itu berhasil digagalkan oleh petugas yang setelah kejadian itu Anna kembali dikurung di ruang isolasi yang pastinya tanpa menggunakan apapun untuk menutupi tubuh indahnya. Kali ini Anna merasa sangat stres dan putus asa sehingga dia mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan mengiris tangannya menggunakan benda tajam. Dan setelah aksi bunuh diri selesai, Anna pun pingsan dengan badan yang bersimbah darah. Beruntung tidak lama kemudian sipir menemukannya sehingga Anna langsung mendapat perawatan khusus. Namun karena hal tersebut dia terpaksa harus dipindahkan ke ruang khusus napi yang mengalami gangguan jiwa karena mereka menganggap bahwa Anna semakin berbahaya. Mendapat informasi anaknya sakit jiwa, sang ibu akhirnya luluh dan kembali menjenguk anaknya di lapas dan dia berkata kepada anaknya bahwa ini semua adalah salahnya dan dia juga berjanji akan mencarikan jalan keluar untuk membebaskannya dari sana. I'll talk to the judge. Then I'll tell him the truth. Setelah selesai pertemuan dengan ibunya, kemudian Anna langsung dipanggil oleh Frank ketika berada di ruang isolasi untuk menjelaskan semua perbuatannya. Namun karena Frank menyukai Anna, maka dia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi jika dia mengulang kembali kesalahannya, maka dia akan dikirim ke tempat yang lebih kejam dari tempat dia tinggal saat ini. Mendengar hal tersebut, Anna mulai ketakutan dan meminta maaf kepada Frank serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun Anna juga meminta untuk menjauhkan geng Cody darinya. Setelah pertemuan yang singkat dengan Frank, akhirnya Anna kembali ke dalam selnya. Kemudian dia juga mulai berubah dan berniat untuk menjadi lebih baik serta tidak membuat masalah lagi ke depannya. Namun penderitaan Anna ternyata belum berhenti sampai di sana karena di saat makan siang dia kembali dibully oleh geng Cody dan geng kulit hitam. Di waktu yang bersamaan ternyata hal itu disebabkan karena Anna sudah keluar dari sindikat geng Cody. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Anna sedang membersihkan lantai, dia lagi-lagi dipanggil oleh Frank. Namun kali ini Anna disuruh untuk berlatih kembali menggunakan selo karena tidak lama lagi akan ada acara penampilan bakat untuk para napi. Keesokan harinya, Anna mendapat sebuah surat dari seseorang yang bertuliskan bahwa kamu akan mati. Dan tidak berselang lama, Cody dengan komplotannya langsung melabrak Anna dan melukainya menggunakan benda tajam tepat di pipinya. Bahkan jari tangannya Anna pun diinjak agar dia tidak bisa bermain selo lagi. Setelah semua selesai, Anna kembali dibawa ke ruangan perawatan dan kali ini Frank langsung menemui Anna untuk mempertanyakan tentang kronologis kejadian yang menimpanya. Anna mengatakan bahwa Cody yang dalang di balik semua itu, namun biadabnya Frank masih sempat meraba pipi Anna tepat di hadapan perawat yang selalu menjadi tempat curhatnya. Setelah kunjungan Frank selesai, ini saatnya untuk Anna kembali ke dalam selnya. Namun Anna malah mampir sebentar ke ruangan perawat karena dia tahu bahwa perawat tersebut adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Dan Anna mengira bahwa perawat itu bisa menjadi satu-satunya orang yang akan mempercayainya. Dan benar saja, ketika Anna memberanikan diri untuk berbicara dengan perawat tersebut, dia langsung disambut dengan lapang dada dan siap untuk mendengarkan curhatan darinya.
Ana pun berbicara mengenai semua yang telah dilakukan oleh Frank kepadanya. Lalu setelah mendengar cerita menyedihkan dari Ana, perawat tersebut langsung menjanjikan bahwa dia akan menyuruh kakaknya yang sangat dekat dengan sosok gubernur untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sipir penjara terhadap Ana. Namun sialnya percakapan mereka diketahui oleh Frank lewat CCTV yang ada di ruangan perawat tersebut. Mengetahui hal itu, dia langsung mengutus beberapa anak buah Cody untuk membunuh perawat tersebut agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk mendapatkan Ana. Singkat cerita, akhirnya acara penampilan bakat pun tiba. Setelah penampilan dari anggota kelompok Cody selesai, kini tibalah waktunya bagi Ana untuk menunjukkan kebolehannya kepada napi lain. Betapa piawainya dia menggunakan selo. Dan benar saja, penampilannya cukup membuat yang lain terhanyut dalam melodi dan nada-nada indah yang dibawakan oleh Ana di pertunjukan tersebut. Setelah acara selesai, Frank kemudian menghampiri Ana dan membawakan sebuah berita gembira tentang sidang pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan bulan depan. Dan dengan bermodalkan berita tersebut, kepala sipir itu meminta Ana untuk bercocok tanam dengannya. Dan benar saja, esok harinya Ana mendapat sebuah surat yang berisi tentang pemberitahuan persidangan bersyarat yang akan dilakukan olehnya. Namun Ana kembali diingatkan oleh teman sekamarnya agar tidak percaya begitu saja terhadap Frank. Mendengar nasihat tersebut, Ana langsung mulai merencanakan untuk mengantisipasi segala macam situasi yang akan dihadapi di persidangan nanti. Lalu dia pergi menemui Cody dan meminta pertolongan darinya untuk menghancurkan Frank. Meski sempat terjadi sedikit drama di antara mereka, namun akhirnya Cody bersedia menolong Ana. Kemudian Cody memberikan sebuah ponsel agar Ana bisa merekam aksi bejat Frank ketika dia sedang menggarapnya. Setelah persiapan selesai, Ana pun masuk ke dalam ruangan Frank untuk melakukan pengecorotan yang terakhir bagi Frank. Dia berkata kepada Ana bahwa ini adalah terakhir kali untuk mereka karena mungkin sebentar lagi Ana akan meninggalkan penjara dan membuat dirinya kesepian. Ana yang sudah siap dengan kameranya pun langsung menuruti kemauan Frank sambil merekam aksi bejat mereka. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Ana diberi beberapa pertanyaan tentang alasan kenapa dia harus dibebaskan, di mana Ana hanya menjawab bahwa sikapnya telah berubah 180 derajat setelah dia berada di penjara. Mendengar hal tersebut, penyidang mulai berunding tentang keputusan apa yang harus diberikan untuk Ana. Mereka juga melihat daftar riwayat hidup Ana yang sangat jauh dari tindakan kriminal. Bahkan cenderung Ana merupakan anak yang baik dan juga pintar, sehingga membuat para pesidang memutuskan untuk membebaskan Ana. Namun ketika Frank ikut angkat bicara, dia mengatakan bahwa Ana tidak seharusnya dibebaskan lebih awal karena alasannya dia harus dibina terlebih dahulu akibat kasus yang dilakukannya 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut dari kepala penjara membuat penyidang kembali tidak yakin keberadaannya dan membatalkan pembebasan bersyarat untuknya. Ana yang mengetahui akan terjadi situasi seperti ini pun langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video memalukan yang dia lakukan dengan pihak kepala penjara. Dan video itu langsung menuai pro kontra sehingga penyidang memutuskan untuk langsung menangkap kepala penjara saat itu juga. Officer, please detain this man. Di sisi lain, para penyidang juga sangat mengapresiasi keberanian Ana dalam mengungkap semua kebusukan yang ada di dalam penjara ini. Dan film pun ditutup dengan sebuah permainan selo yang dibawakan oleh Ana dengan memainkan nada-nada dengan alunan yang sangat indah. Dan film pun tamat.